Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Yudo Wibowo sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Mizpah Yehuwa ketiga di kota tua Yerusalem, sesi ketiga. Pada video kajian proposal titik damai rencana pembangunan kembali Mizpah Yehuwa ketiga di kota tua Yerusalem, sesi ketiga dan sesi keempat, saya akan menjelaskan sedikit sejarah wilayah Israel dan ilustrasi lukisan-lukisan tentang keberadaan lokasi komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes dari masa ke masa. Baik, mari kita mulai. Yakub mendapat gelar Israel, maka Yakub sering dipanggil dengan nama Israel. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Naftali, dan Gad serta Asher. Juga seorang anak perempuan, yaitu Dina. Pada masa hidupnya Nabi Yakub terjadi kemarau yang panjang di Timur Tengah, sehingga Yusuf yang saat itu telah menjadi wali kepercayaan Fir'aun Mesir mengajak Nabi Yakub dan semua anak cucunya yang tinggal di wilayah Hebron Kanaan merantau ke Mesir agar tidak mati kelaparan. Akhirnya Yakub dan anak cucunya datang ke wilayah Mesir dan tinggal di wilayah Mesir. Di Mesir, Yakub dan anak cucunya tinggal di wilayah Goshen. Keluarga Yakub yang datang di Mesir berjumlah 70 jiwa. Selanjutnya, anak cucu Yakub yang tinggal di wilayah Goshen Mesir itu berkembang menjadi sebuah suku bangsa yang dikenal dengan nama suku bangsa Israel. Kemudian Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar berjalan kaki eksodus dari wilayah Mesir menuju ke sebuah wilayah yang Tuhan janjikan untuk menjadi hak milik bagi bangsa Israel secara turun-temurun. Wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel secara turun-temurun itu ternyata wilayah yang pada saat itu sudah didiami oleh bangsa-bangsa Kanaan. Mereka adalah sebuah bangsa yang ingin Tuhan musnahkan karena Tuhan muak dengan kelakuan para penduduknya yang menganut agama sadis, di mana di dalam perayaan hari-hari besar keagamaannya mereka sering mengorbankan anak-anak mereka sebagai korban persembahan bakaran kepada Tuhan-Tuhan mereka. Bangsa-bangsa Kanaan adalah orang-orang Het, orang-orang Feris, orang-orang Jebus, orang-orang Amori, orang-orang Kanaan, orang-orang Girgasi, dan orang-orang Hewi. Dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 13-18 secara jelas ditegaskan, "Hai putra-putra Yakub, orang-orang pilihannya, ingatlah perjanjiannya, bahkan sampai waktu yang tidak tertentu, firman yang ia perintahkan sampai 1000 generasi, dengan berfirman, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai bagian milik pusakamu." Kemudian orang-orang Israel menamakan lokasi-lokasi wilayah yang Tuhan berikan kepada mereka dengan nama yang sesuai dengan nama mereka, yaitu wilayah Israel. Selanjutnya, Yosua bin Nun memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Akhirnya Yosua bin Nun berhasil memimpin bangsa Israel dalam mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 31, Tuhan berfirman,
Aku akan menentukan batas wilayah Israel dari Laut Taberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Setelah Yosua bin Nun wafat, selama 3,5 abad, bangsa Israel dipimpin oleh tokoh-tokoh Israel yang dikenal dengan julukan hakim-hakim Israel. Di masa selanjutnya, Nabi Samuel mengurapi Saul sebagai raja Israel yang pertama. Maka berdirilah kerajaan Israel yang dikenal dengan nama Kerajaan Israel Bersatu. Kemudian Raja Daud, yang di kalangan Muslim dikenal dengan nama Nabi Daud, menjadi Raja Israel yang kedua. Inilah gambaran peta wilayah kekuasaan kerajaan Israel di masa kekuasaannya Raja Daud. Peta yang diberi warna biru ini merupakan lokasi-lokasi yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Israel di masa kekuasaannya Raja Daud. Di masa kekuasaannya, Raja Daud mengeluarkan perintah untuk mendaftar jumlah penduduk di kerajaan Israel. Setelah melakukan pendaftaran di kota-kota serta semua wilayah yang ada di kerajaan Israel, selanjutnya Panglima Yoas melaporkan daftar jumlah penduduk kerajaan Israel kepada Raja Daud. Di dalam kitab Samuel 2 pasal 24 ayat 9 ditegaskan, setelah melakukan pendaftaran dari kota ke kota serta ke semua wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Israel, para administrator kerajaan Israel memberikan laporan daftar penduduk kerajaan Israel, di mana tercatat ada 800.000 penduduk di wilayah Israel Utara yang siap menjadi pasukan perang bagi kerajaan Israel, dan ada 500.000 penduduk dari wilayah kerajaan Israel Selatan atau wilayah Yudea yang siap menjadi pasukan perang dari kerajaan Israel. Ternyata Tuhan tidak berkenan kepada tindakan Raja Daud yang melakukan pendaftaran penduduk Israel yang siap menjadi pasukan perang kerajaan Israel. Selanjutnya, Tuhan menurunkan tulah kepada penduduk kerajaan Israel berupa penyakit sampar yang melanda wilayah Beersheba sampai wilayah Bani Dan, hingga menelan korban 70.000 orang. Lalu malaikat Tuhan memperlihatkan diri dengan membawa pedang terhunus di lantai pengirikan milik Ornan orang Jebus, hendak membinasakan Yerusalem. Maka Raja Daud dengan berselubung kain goni bersama para tokoh Israel bersujud kepada malaikat Tuhan agar Tuhan menghentikan tulah kepada bangsa Israel. Lalu malaikat Yehua menyampaikan firman kepada Nabi Gad agar mengatakan kepada Raja Daud untuk mendirikan Mizbah Yehua di lahan pengirikan milik Ornan orang Jebus. Pada saat itu, Ornan dan anak-anaknya juga sedang ketakutan melihat malaikat Yehua yang hendak memusnahkan Yerusalem. Lalu Raja Daud membeli lahan pengirikan milik Ornan orang Jebus dengan harga emas seberat 600 shikal. Inilah ilustrasi gambaran lahan pengirikan milik Ornan yang dibeli oleh Raja Daud. Lokasi pengirikan ini berupa sebuah lembah agak datar di puncak perbukitan. Ini lahan pengirikan milik Ornan. Di sini terdapat batu suci Holy of Holies atau Kodesh HaKodashim atau Sakrah. Lahan pengirikan milik Ornan ini di masa hidupnya Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Bukit Moria. Di atas batu suci Holy of Holies
yang juga terdapat di bekas lahan pengirikan milik Ornan orang Jebus itulah Nabi Ibrahim dahulu merebahkan putranya Ishak. Saat akan Nabi Ibrahim sembelih untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Yehuwa. Dan Tuhan memperlihatkan seekor domba sebagai pengganti Ishak. Maka Ibrahim mengambil domba tersebut, lalu disembelih, dijadikan sebagai domba persembahan bakaran kepada Tuhan. Dan Ishak tidak jadi Nabi Ibrahim sembelih. Inilah ilustrasi keadaan wilayah kota Yerusalem di masa kepemimpinan Raja Daud. Ini lahan pengirikan milik Ornan. Di sini terdapat batu suci Holy of Holies. Ini merupakan istana kerajaan Raja Daud. Ini merupakan pintu gerbang lembah. Dan ini adalah area lembah Kidron. Setelah merasa dirinya sangat tua, maka Raja Daud mengangkat putranya Salomo untuk menggantikan dirinya sebagai Raja Israel. Di masa kekuasaannya, Raja Salomo bin Daud berhasil membangun Mizpah Yehuwa yang sangat megah di bekas lahan pengirikan milik Ornan. Maka Mizpah itu dikenal dengan nama Mizpah Yehuwa versi Salomo. Ini merupakan ilustrasi dari Mizpah Yehuwa yang dibangun oleh Raja Salomo. Ini merupakan dinding keliling sisi sebelah selatan. Ini merupakan dinding keliling sisi sebelah barat. Ini merupakan dinding keliling sisi sebelah utara. Ini merupakan dinding keliling sisi sebelah timur. Dan ini merupakan bangunan pokok dari Mizpah Yehuwa yang dibangun oleh Raja Salomo. Pada masa itu, lokasi yang berada di sisi sebelah selatan dari dinding pembatas Mizpah Salomo ini masih merupakan halaman sebelah luar dari Mizpah Yehuwa versi Salomo. Ada juga yang menggambarkan maket Mizpah Yehuwa versi Salomo itu seperti ini. Pada masa kerajaan Israel berada di bawah kepemimpinan Rehabeam bin Salomo, penduduk Israel Utara mendukung Yerobeam bin Nebat sebagai pemimpin mereka. Maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara yang berpusat di Shechem, yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, dan kerajaan Israel Selatan yang tetap berpusat di Yerusalem, yang dikenal dengan nama kerajaan Yudea, yang dipimpin oleh Rehabeam bin Salomo. Inilah peta wilayah kekuasaan kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Israel Utara, yang selanjutnya dikenal dengan nama kerajaan Samaria. Ini wilayah kekuasaan kerajaan Israel Selatan, yang dikenal dengan nama kerajaan Yudea. Penduduk kerajaan Israel Utara beribadah kepada patung anak lembu dari emas. Patung anak lembu dari emas itu dibuat oleh Raja Yerobeam bin Nebat. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video sesi keempat sampai sesi ke-12. Terima kasih.